Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 bab 1 tentang surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ya. Pada minggu yang lalu kita nulis BTQ ya, surah ini yang kita tulis ya. Nah, kali ini ya kita akan bahas pembahasannya dalam LKS halaman awal, halaman 3 ya, sampai seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 per kalimat. Jadi untuk mempermudah dalam membaca surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini, ada baiknya kalian membaca per kalimat terlebih dahulu ya kan, kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca per ayat ya. Nah, berikut bacaan surah Al-Hujurat per kalimat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha alladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabun rahimun. Nah, ya ayyuha annasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabirun. Nah, itu contoh membaca surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 per kalimat. Sekarang kita coba membaca surah Al-Hujurat per ayat ya. Jadi setelah dapat membaca surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 per kalimat dengan baik dan benar, maka kita akan mencoba membaca surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 per ayat ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Itu contoh membaca surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 secara per ayat ya. Nah, sekarang kita akan coba membaca arti daripada surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mampu melafalkan surah Al-Hujurat ya kan, ayat 12 dan 13 dengan tajwidnya, makhrajnya yang benar, kita juga harus mampu mengartikan surah Al-Hujurat itu ya, ayat 12 dan 13. Arti yang ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain,
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat. Ayat 12 tuh ya. Sekarang ayat 13. Wahai manusia, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, itu arti daripada surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sekarang isi kandungannya apa, ya kan? Dalam ayat 12 Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjauhkan diri dari syu'udzon, dari prasangka yang buruk terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka mendengar sebuah kalimat yang keluar dari saudaranya yang mukmin, maka kalimat itu harus diberi tanggapan dan ditujukan kepada pengertian yang baik. Jangan sampai ada salah paham, gitu ya. Apalagi menyelewengkannya sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari prasangka, yaitu karena sebagian dari prasangka itu mengandung dosa. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa taala melarang pula ghibah. Ghibah ini ngomongin kejelekan orang lain dan mencari-cari aib orang lain. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat yang ke-13 Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam bangsa dan suku, supaya saling mengenal dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketakwaannya. Dalam satu hadis riwayat Abu Hatim, ya, yang bersumber dari Ibnu Mulaikah, berkenaan turunnya ayat ini ialah bahwa ketika Fathu Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk adzan. Beberapa orang berkata, apakah pantas budak hitam adzan di atas Ka'bah? Nah, gitu. Maka berkatalah yang lain, sekiranya Allah membenci orang ini, sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantikannya. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka ucapkan, ya kan? Maka turunlah ayat ini yang melarang manusia menyombongkan diri karena kedudukannya, karena pangkatnya, karena kekayaannya, karena keturunannya. Selain itu juga bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dinilai dari derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga mengatakan atau menyatakan bahwa persaudaraan Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia, tanpa dibatasi oleh bangsa, tanpa dibatasi oleh warna kulit, kekayaan dan wilayah, ya. Melainkan didasari oleh ikatan akidah, yaitu akidah Islam. Persaudaraan merupakan pilar
masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatan daripada umat Islam. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan, serta bagaikan jalinan antara jari jemari. Nah, gitu kan. Ibaratkan jari jemari, walaupun tidak sama tapi saling melengkapi, saling tolong menolong, sehingga kalau ketika bersatu mampu menggenggam sesuatu, ya. Rasulullah SAW pernah menganggap persaudaraan antara umat Islam ini adalah basis yang sangat penting, sehingga hal yang dilakukan beliau SAW adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor secara formal, satu dengan yang lainnya ketika hijrah ke Madinah, ya. Nah, barangkali situ aja untuk penjelasan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, ya. Maka tugas kali ini adalah mengerjakan uji kompetensi, ya. Uji kompetensi ada di halaman 6, 7 dan 8 untuk kelas 6, ya. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.